Masa anak-anak sangatlah menyenangkan, tapi ini bukan tentang bermain. Di masa ini, mereka akan berproses, bertumbuh, dan berkembang untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan. Mereka belajar, bermain bersama, dan tempat menimba ilmu agama untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Madrasah ini didirikan pada tahun 1972 yang terletak di Kecamatan Bolyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Kalsum. Saya salah satu pengajar pada MI Muhammadiyah Sidomulyo, Kecamatan Bolyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 3 pelajaran SKI dengan materi peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat selamat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu sakit. Kita doakan bersama semoga Iva lekas sembuh. Amin. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas siapkan baca doa.
Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami kefahaman dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, alhamdulillah. Sebelum dimulai, supaya tambah semangat lagi, kita ice breathing dulu ya. Seperti biasanya. Oke, siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum datangnya Islam. Nah, pada kesempatan ini pelajaran SKS kita materinya tentang apa? Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan ada tujuan pembelajaran yang harus siswa-siswa semua capai. Apa itu? Tujuan pembelajarannya yang pertama, mampu memahami peristiwa penting kelahiran Nabi Muhammad SAW. setelah dipahami. Apa selanjutnya? Kedua, siswa mampu menceritakan kembali peristiwa penting. Kelahiran Nabi Muhammad. Oke. Ada video kisah yang ibu akan perlihatkan. Siap nonton? Sudah siap menyaksikan video tentang kelahiran Nabi? Sudah. Oke. Selamat menyaksikan. Kisah teladan Nabi. Di sini Yuk sebentar dukung ada kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia
bahagia jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya Abdullah yang terpilih. Jangan. Ibu stop dulu. Tadi yang awal disaksikan sebelum kelahiran Nabi. Nabi mempunyai ayah yang bernama Abdullah. Punya kakek juga bernama Abdul Muthalib. Sebelum Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal atau wafat. Jadi saat Nabi Muhammad nanti dilahirkan, beliau sudah tidak mempunyai ayah atau yatim ya. Kita lanjutkan. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, 4 pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Ibu stop lagi, Ibu jelaskan. Setelah beliau ayah Nabi Muhammad meninggal, wafat, bertepatan pada malam kelahiran Nabi Muhammad, ada peristiwa penting yang terjadi. Apa tadi yang sudah disaksikan? Perang gajah. Perang gajah. Kenapa disebut perang gajah? Raja Abraha marah. Raja Abraha menyerang Ka'bah. Kenapa Raja Abraha marah? Karena Raja Abraha yang dibuatnya. Ya, bangunan megah yang dibangunnya selalu sepi, sedangkan Ka'bah selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang. Kemudian Raja Abraha mengumpulkan pasukannya dengan tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Kita lihat kelanjutannya, Raja Abraha menang atau kalah. Kita saksikan. Yaitu pasukan bergajah. Mari kita hancurkan. Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang, namun mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman. Lalu siapa yang akan melindungi Ka'bah? Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja. Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Dengan langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizatnya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju. Mengapa semuanya berhenti? Baginda, para gajah tidak mau bergerak. Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh gumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar. Apa itu? Dikenal sebagai Tah. Oke. Bagaimana kelanjutannya? Ka'bah hancur atau selamat? Selamat. Allah menyelamatkan Ka'bah dengan mendatangkan Burung burung membawa apa? Kerikil dari Mekah. Alhamdulillah Ka'bah terselamatkan. Kita lanjut ya. Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta.
Thalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah. Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib? Namanya Muhammad. Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya? Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya. Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah: 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad. Oke, lanjut lagi. Nabi Muhammad, setelah perang gajah selesai, Nabi Muhammad lahir tepat pada tahun gajah. Pada tanggal berapa tadi? Rabiul Awal tahun bertepatan dengan 530 Masehi. Kemudian oleh kakeknya bernama siapa? Abdul Muthalib, diberikan nama Muhammad. Selanjutnya, kejadian apa saja selain perang gajah? Ada tadi dijelaskan di video. Bisa mengintip lagi. Ya, bangunan Persia tiba-tiba roboh. Ya, betul sekali. Api abadi yang bertahun-tahun disembah oleh kaum Majusi tiba-tiba padam atau mati. Yang berikut, sawah Persia, ya, milik Persia tiba-tiba mengering. Oke, kita lanjut ya. Terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi. Dia anak yatim dan Bu jelaskan kembali. Tadi setelah ibu Nabi Muhammad melahirkan, siapa ibunya? Siti Aminah. Setelah ibunda Nabi melahirkan, kemudian Nabi Muhammad kecil diasuh oleh Siti Halimah. Siapa Siti Halimah? Ibu susu Nabi Muhammad SAW. Selama 2 tahun diasuh oleh Ibu Halimah, kemudian dikembalikan lagi kepada Ibu Siti Aminah. Setelah bersama Ibu Aminah, kemudian dengan ibu kandung beliau, Nabi Muhammad diajak untuk berziarah ke Madinah, tempat makam ayah beliau Abdullah. Setelah dalam perjalanan pulang, ibunya Nabi Muhammad mendadak lemas dan sakit sehingga beliau wafat. Setelah itu siapa yang mengasuh Nabi Muhammad? Ummu Aiman mengembalikan kepada kakeknya. Setelah diasuh oleh kakek selama 2 tahun, kemudian kakek juga mengalami wafat atau meninggal dunia. Selanjutnya siapa yang mengasuh beliau? Yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib. Iya, betul sekali. itu cerdas. Namun 2 tahun kemudian Oke, sudah cukup untuk videonya. Nanti biar kabel aja. Sudah cukup untuk videonya. Selanjutnya ibu akan selanjutnya ibu akan jelaskan fakta tentang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 570
ibadah. Oke. Ini anggota keluarga Nabi yang dari awal sampai terakhir tadi siapa saja? Ayahnya, ibunya, ibu Atina, kakeknya bernama dan pamannya Abu Thalib. Oke, kita lanjut. Saatnya pembagian kelompok. Ibu akan memberikan tugas kelompok, kemudian setelah kerjakan presentasi di depan. Siap? Siap. Oke. Ini kelompok A. Terus ini kelompok B. Ini untuk kelompok C. Dikerjakan bersama tim ya. Tim kelompok masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai, Ibu Nan ke depan untuk presentasi atau pemaparan hasil kerja kelompoknya. Siap? Kerjasama ya, setiap tim kerjasama. Jangan sampai ketukar ya. Dilihat baik-baik. Oke, kelompok berikut. Sementara kerja. Ini sudah. Tulisannya besar-besar nggak apa-apa supaya mudah dibaca. Oke, yang sudah, silakan maju, paparkan hasil kerja kelompoknya. Kelompok ini bisa nggak? Bisa. Bisa dong. Ya, semangat. Oke, yang sudah silakan maju. Kelompok mana duluan? Angkat tangan yang sudah. Presentasi, perkenalkan, kemudian paparkan hasil kerja kelompoknya. Terus bisa lagi. Paparkan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Tempat dan tanggal lahir Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal Tahun Hijriah atau 570 Masehi. Siapa yang merawat Nabi ketika ayah, ibu, dan kakeknya wafat adalah pamannya Abu Thalib. Apa alasan Al-Dahar ingin menghancurkan Ka'bah? Bangunan yang dibuatnya sepi daripada Ka'bah. Mengapa tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah? Karena bertepatan dengan perang gajah. Ya, ayo. Sekian hasil kerja kelompok dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, kelompok yang sudah boleh maju. Oke, kelompoknya N, kelompok C ya. Sini saja boleh. Sebelah sini aja boleh. Ayo Andra.
kerjasama kelompok kami. Anggota keluarga Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Abdullah. Ibu yang bernama Siti Aminah. Ibu asuhnya bernama Siti Halimah. Pamannya bernama Abu Thalib. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Istri pertamanya bernama Siti Hadijah. Demikian hasil kerjasama dan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok E. Berikutnya kelompok lain, silakan. Pelajaran yang macam tadi. Yang tadi macam tadi. Pas di depan kipas. Oke. Sekarang. Mundur sedikit. Oke. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indra. Baiklah kami dari kelompok A akan memaparkan hasil kerjasama kami. 5 peristiwa luar biasa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. 1. Langit cerah dan bercahaya. 2. Tiang-tiang istana Raja Kisra Romawi roboh dan berhala-hala di pelataran Ka'bah retak. 3. Runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah amblas ke tanah. 4. Hancurnya pasukan gajah. 5. Api-api sesembahan kaum Majusi padam. Demikian hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok E. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Ibu perkuat kembali, sudah disebutkan ada anggota keluarga Nabi, kemudian ada fakta kelahiran Nabi, kemudian ada peristiwa penting saat kelahiran Nabi. Sudah jawab ya? Oke, selanjutnya Ibu akan beri tugas mandiri. Siap? Siap. Oke. Oke, jangan lupa tulis nama, sebentar Ibu kumpul. Bisa ya? Jangan lupa tulis nama. Oke, Iman sudah. Oke, sudah. Yang belum? Ya belum, kita belum.
refleksi. Oke? Apakah kalian sudah mengetahui peristiwa kelahiran Nabi Muhammad? Sudah. Bagaimana perasaan saat ini saat belajar materi kali ini? Oke, bagus, senang. Alhamdulillah ya. Yang berikut, apa manfaat yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Kita dapat meneladani kesabaran Nabi Muhammad. Iya. Kesimpulannya adalah dengan kita menyimak, melihat kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad, banyak peristiwa luar biasa yang terjadi yang bisa kita ketahui. Yang berikut, ada kisah yang patut kita teladani apa tadi? Kesabaran, ketabahan saat beliau menjadi yatim piatu, kehilangan orang-orang yang disayangi. Kemudian berikut yang patut diteladani adalah sikap jujur beliau. Oke, sudah selesai ya? Alhamdulillah. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan pelajari tentang kisah remaja Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Ista'id ya man Tasliman Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.